Sembelit. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi gimana kalau ini bukan sekedar soal jarang ke belakang? Gimana kalau ini sebenarnya alarm dari tubuh kita yang sering banget kita cuekin? Konsekuensinya ternyata jauh lebih serius loh daripada sekedar perut begah. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin bikin kamu bingung ya, kan? Apalagi kalau kamu ngerasa rutin-rutin aja buang air besar setiap hari. Eits, tapi tunggu dulu. Definisi sembelit yang sebenarnya mungkin bakal bikin kamu kaget. Yap, bener banget. Ternyata sering atau enggaknya kita ke toilet itu bukan satu-satunya patokan. Kamu bisa aja rutin tiap pagi, tapi tanpa sadar tubuh kamu sebenarnya lagi ngalamin yang namanya sembelit kronis. Oke, kita lurusin dulu ya definisinya. Tolok ukur utama dari sembelit itu bukan soal seberapa sering, tapi gimana rasanya. Kuncinya itu ada di perasaan nggak tuntas setelah buang air besar. Nah, ini dia intinya. Kalau kamu pernah ngerasa beberapa jam kemudian kok kayaknya pengen ke toilet lagi, atau ada perasaan ngeganjel seolah masih ada yang ketinggalan, nah itu dia, tanda bahaya yang sebenarnya. Perasaan unfinished business inilah gejala inti dari sembelit. Oke, kalau sembelit itu alarmnya, sekarang kita bahas kebakaran apa yang bisa terjadi kalau alarm itu kita diamin terus. Percaya deh, masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar rasa nggak nyaman di perut. Ya kita semua tahu lah ya dampak langsungnya. Perut rasanya penuh, begah, terus tekanan berlebih pas di toilet bisa memicu wasir. Tapi itu semua baru pemanasan. Nah, dari sini masalahnya mulai jadi lebih serius. Jadi gini, saat kotoran itu nginep kelamaan di usus, tubuh kita bisa aja nyerap kembali estrogen yang harusnya udah dibuang. Akibatnya, terjadilah dominasi estrogen, yang kalau pada perempuan bisa memicu masalah kayak menstruasi yang nggak teratur. Pernah nggak sih ngerasa susah konsentrasi atau gampang lupa? Jangan buru-buru nyalahin kurang tidur ya. Usus yang lagi macet bisa jadi biang keroknya. Ternyata ada jalur komunikasi langsung loh antara usus dan otak. Jadi pas ususnya bermasalah, otak pun bisa ikut-ikutan berkabut. Dan puncaknya ada di sini. Coba deh lihat daftar ini. Sembelit kronis itu ternyata nyambung ke masalah metabolisme serius kayak resistensi insulin yang bisa berujung ke diabetes. Terus ada gangguan tiroid, sistem imun yang melemah yang bikin gampang alergi. Bahkan ada studi yang ngaitin ini sama peningkatan risiko penyakit saraf kayak Parkinson. Ini bukan lagi masalah sepele kan? Jadi, apa sih sebenarnya akar dari semua masalah ini? Jawabannya ada dalam satu kata, dysbiosis. Gampangnya, anggap aja ini kondisi perang saudara yang lagi terjadi di dalam usus kamu. Sederhananya gini, dysbiosis itu adalah saat komunitas bakteri di dalam usus kita jadi nggak seimbang. Keragaman penduduk baiknya menurun drastis, sementara beberapa kelompok penduduk jahat malah mengambil alih kekuasaan. Analogi paling gampang buat ngebayanginnya itu kayak kesenjangan sosial. Usus yang sehat itu ibarat masyarakat yang beragam, rukun, dan harmonis. Sementara dysbiosis itu kayak masyarakat di mana ada monopoli oleh segelintir kelompok, yang akhirnya menciptakan ketimpangan dan kekacauan. Terus, gimana kekacauan ini bisa terjadi? Ada 3 biang keladinya. Pertama, bakteri jahat itu memproduksi gas metana yang bikin otot usus jadi lumpuh. Kedua, komunikasi saraf jadi terganggu. Ingat ya, 90% serotonin, hormon yang ngatur gerakan usus, itu dibuatnya di sini. Dan yang ketiga, terjadi peradangan kronis yang bisa merusak dinding usus, atau yang sering disebut leaky gut. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Kabar baiknya adalah kita bisa kok memulihkan ekosistem usus kita ini. Caranya pakai kerangka kerja yang simpel, cuma ada 2 langkah utama. Prinsipnya cuma ada 2. Pertama, refeed and repopulate. Artinya, kita kasih makan pasukan bakteri baik yang udah ada dan kita tambah anggota baru. Kedua, reactivate. Maksudnya, kita nyalain lagi sistem sapu otomatis di dalam usus kita. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngelakuinnya? Yuk kita bedah jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba mulai hari ini juga. Untuk ngasih makan dan nambah keragaman pasukan bakteri baik kita, kuncinya ada di satu angka ajaib, 30. Kita sebut aja ini the power of 30. Apaan sih 30? Jadi gini, targetnya adalah mengonsumsi 30 jenis makanan nabati yang berbeda-beda setiap minggunya. Kenapa? Soalnya, setiap jenis tanaman itu ngasih makan jenis bakteri baik yang spesifik. Jadi, makin beragam makanan kamu, makin beragam juga penduduk baik di dalam usus. Coba deh, sekarang berhenti sejenak dan coba ingat-ingat. Dalam seminggu terakhir, ada berapa jenis makanan dari daftar ini yang kamu makan?
Jangan lupa hitung rempah-rempah kayak jahe dan bawang putih juga ya. Mungkin hasilnya nggak sebanyak yang kamu kira. Nah, ini dia langkah pertama yang paling fundamental. Langkah kedua adalah mengaktifkan kembali pasukan pembersih internal kita. Nama kerennya itu Migrating Motor Complex atau MMC. Anggap aja ini kayak sapu otomatis yang tugasnya membersihkan sisa-sisa makanan dan bakteri dari usus kecil. Nah, ini analogi yang pas banget. Anggap aja makanan itu tamu di rumah kita, yaitu usus. Kita kan nggak bisa bersih-bersih kalau tamunya datang terus-terusan, ya kan? Kita butuh jeda waktu. Nah, usus kita juga begitu. Jadi gimana cara ngaktifinnya? Gampang banget. Pertama, kasih jeda minimal 4 jam di antara waktu makan. Kedua, hindari ngemil. Karena nyemil itu sama aja kayak nyuruh pasukan pembersih buat berhenti kerja. Ketiga, awali hari dengan segelas air hangat buat membangunkan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, kelola stres. Stres itu ibarat tombol off instan buat gerakan usus kita. Sebagai pelengkapnya nih, jangan lupain juga kekuatan makanan fermentasi. Makanan kayak kimchi, yogurt, dan tempe itu sumber probiotik alami yang ngebantu banget ngelawan bakteri jahat. Sedikit tips, pilih yogurt yang tawar ya, dan olah tempe dengan cara dikukus atau ditumis aja, jangan digoreng, biar manfaatnya maksimal. Jadi sekarang udah jelas banget ya, sembelit itu bukan masalah sepele, tapi cerminan dari kesehatan ekosistem di dalam tubuh kita. Udah saatnya kita berhenti bergantung sama solusi instan, kayak obat pencahar, dan mulai perbaiki dari akarnya. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apa yang bakal kamu kasih buat triliunan penduduk di dalam usus kamu hari ini? Pilihannya ada di tangan kamu.